Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan merupakan sesuatu hal yang selalu dihindari oleh banyak orang. Ini manusiawi, karena manusia tidak suka hidup menderita. Akan tetapi Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk menderita. Dasar alasan Paulus adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan. Yakni yang pertama, seperti seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus yang memilikinya. Kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota. Yang ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Berjuang, bertanding, dan bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi penderitaan. Paulus juga menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Yesus Kristus pernah menderita, tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Pada bagian akhir dari perikop ini, Paulus menguatkan Timotius dengan janji kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita diingatkan agar jangan takut dalam menghadapi penderitaan, karena Kristus telah mengalahkannya dengan kebangkitannya. Jadilah kuat dan ikutlah ambil bagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injilnya. Penderitaan yang kita alami karena namanya tidak akan sia-sia. Tuhan menjamin dengan kesetiaannya. Ia akan menyertai kita. Firman-Nya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai orang yang percaya, kita harus berjuang. Sebagai seorang prajurit Kristus, seharusnya kita tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan agar berkenan kepadanya. Sebagai seorang olahragawan, harus disiplin dan tekun berlatih. Harus siap pakai kapanpun karena sudah terlatih. Ingat, tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Segala beban dosa harus ditinggalkan dan hidup kita harus murni serta transparan di hadapan Tuhan, supaya berita yang kita sampaikan benar karena didengar oleh saksi pahlawan-pahlawan iman yang sudah terlebih dahulu melakukannya. Seorang petani harus bekerja keras agar dapat menikmati hasil usahanya. Dosa yang paling serius adalah kemalasan, sebab orang malas tidak akan dipakai di mana-mana. Untuk mendapatkan hasil panen, seorang petani harus bekerja keras, mulai dari awal hingga akhir. Penderitaan adalah kasih karunia. Untuk percaya kepada Tuhan merupakan suatu kasih karunia. Penderitaan juga termasuk kasih karunia dari Tuhan. Pernahkah kita memikirkan mereka yang hidup sangat menderita, sementara kita hidup tenang tak berkekurangan apapun? Mengapa kita harus menderita? Karena Kristus telah memberikan teladan menderita demi kita, agar kita mengikuti jejaknya. Yesus tidak hanya berteori, tetapi Dia telah memberikan teladan dalam penderitaan. Di balik penderitaan ada kemenangan. Apa yang dilakukan Yesus saat Ia dalam puncak penderitaan? Ia mengatakan, "Ya Bapa,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena memberitakan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, kita tidak akan menderita bila berita yang kita sampaikan bukan mengenai Kristus yang tersalib. Namun Rasul Paulus tetap bersikukuh memberitakan Yesus Kristus yang tersalib. Dan karena itulah dia menderita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami betapa Paulus menderita oleh karena pemberitaan Injil. Ia dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya Bapa, Tuhanlah yang berkuasa untuk menyebarkan Injil melalui orang-orang yang percaya. Ketika kami bersedia menderita, Engkau telah terlebih dahulu menderita bagi keselamatan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami dalam mengabarkan Injil-Mu, agar banyak orang yang percaya dan beroleh berkat dalam pemeliharaan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom pamanginang. Horas madi tasaluhuna damang dainang dohot sude ruas di huria nahu haulongi hami mauliate mata dokter de bata di leo de petuhi ta partikian terlumobi ma di nanaeng mamestahon hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus alane i rap Roma hita saluhuna tu bagas joron itu hatta laho marpesta Natal di bagasan las ni roha. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember, di setiap jam ibadah kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam sukacita Natal. Selamat menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas.